Halo, saya Benedictus Evan Sebastian Tristan Susilo. Di sini saya akan menjelaskan teori motivasi mengenai hierarki kebutuhan dengan kepuasan bekerja. Di sini saya akan menjelaskan teori motivasi dari Abraham Maslow. Teori ini mengasumsikan bahwa perkembangan psikologis manusia didorong oleh kebutuhan dasar yang sama, yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang paling dasar. Kebutuhan tersebut adalah mencakup sandang, pangan, dan papan. Contohnya kebutuhan makan, minum, rumah, dan istirahat yang cukup untuk menjaga kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Kebutuhan ini pada dasarnya mengarah pada dua bentuk, yakni kebutuhan keamanan jiwa dan kebutuhan keamanan harta. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan cinta atau kasih sayang. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencakup perasaan seperti memiliki cinta, sayang, keluarga yang bahagia dengan suami atau istri, dan memperoleh anak dari perkawinan yang sah, serta tergabung dalam organisasi sosial. Kebutuhan sosial ini memperhatikan seseorang yang membutuhkan pengakuan atau penghormatan. Lalu kebutuhan yang keempat adalah penghargaan. Kebutuhan ini adalah untuk mencakup kebutuhan seseorang yang berkeinginan untuk memperoleh harga diri. Harga diri atau respect diri ini bergantung pada keinginan akan kekuatan, kompetensi, kebebasan, dan kemandirian. Lalu kebutuhan kelima yaitu aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan tertinggi dalam teori Maslow. Pada tahap ini seseorang terpenuhinya keinginan untuk aktualisasi diri, yaitu ingin menggunakan potensi dan mengaktualisasikannya dalam bentuk pengembangan diri. Kondisi ini teraplikasi dalam bentuk pekerjaan yang sudah lebih jauh dan dari hanya sekedar rutinitas, namun pada sisi yang jauh lebih menantang dan penuh dengan kreativitas tingkat tinggi serta karya-karya luar biasa dan sangat patut untuk dihargai orang lain. Lalu hubungan motivasi dengan kepuasan kerja yaitu hubungan yang dimana jika karyawan memiliki nilai kepuasan kerja tinggi, maka akan diikuti dengan aspek motivasi kerja yang tinggi pula. Atau ketika karyawan merasa tingkat kepuasan rendah, maka karyawan juga akan memiliki motivasi kerja yang rendah pula, yang artinya jika karyawan telah sampai pada kepuasan kerja yang tinggi, maka akan turut mendorong motivasi kerja karyawan pada level maksimal. Dimensi nilai-nilai kepuasan kerja selayaknya menjadi perhatian dan dapat diciptakan secara harmonis oleh perusahaan terhadap karyawannya. Sekian, terima kasih.